semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Jadi, acara kita pada hari ini adalah Spentura Edukasi. Spentura Edukasi adalah sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 1 Negara yang dimana bertujuan untuk menginformasikan dan mengedukasi para siswa. Topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah remaja dan uang. Beberapa remaja mungkin masih kebingungan sebenarnya apa sih hubungan remaja dengan uang? Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Tapi sebelum mengenal narasumber kita pada hari ini, perkenalkan nama saya Nika Magnovita Anggraiti sebagai host yang menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Sedikit spoiler tentang narasumber kita pada hari ini. Narasumber kita pada hari ini masih duduk di bangku kelas 8. Aktif dalam organisasi, aktif mengikuti lomba-lomba, dan salah satunya menjuarai lomba mendongeng yang diadakan oleh Bank Indonesia dengan tema Cinta Bangga dan Paham Rupiah. Inilah narasumber kita pada hari ini, yaitu Ayah. Halo Ayah. Apa kabarnya Wah, hari semangat ini? banget nih Kak, karena aku nggak sabar buat sharing-sharing sama teman-teman yang bakal nonton podcast hari ini. Nah, karena Ayah udah semangat banget nih ya hari ini. Kalau kata Kalau pepatah kan pepatah tak kan kenal tak maka kenal tak maka tak sayang. sayang. Boleh dong Boleh dong, Ayah ayo perkenalan diri kenal. terlebih dahulu. Boleh dong. Jadi halo teman-teman semuanya, kenalin namaku Nimade Naraya Pratista Nedas Putra. Kalian bisa panggil aku Ayah. Aku adalah siswi kelas 8 dari SMP Negeri 1 Negara. Nah, teman-teman, sebagai trigger awal, coba kalian ingat-ingat. Berapa kali kalian menerima uang kembalian dan langsung memasukkannya ke dompet tanpa memeriksanya? Atau mungkin, pernahkah kalian menerima uang kertas yang udah lusuh, sobek, atau bahkan ada coret-coretannya? Dan kalian hanya menerimanya begitu saja. Kita sering menganggap uang hanyalah alat tukar, hingga kita kadang kurang peduli dengan kondisi fisiknya. Di era digital, di mana transaksi non-tunai semakin marak, uang fisik seringkali dianggap ketinggalan zaman. Namun, keberadaan uang tunai masih sangat vital dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam transaksi kecil seperti di pasar ataupun di warung-warung. Fenomena yang sering kita lihat adalah adanya uang palsu yang beredar atau uang asli yang rusak karena diperlakukan sembarangan. Menurut data dari Bank Indonesia, jumlah temuan uang palsu yang dilaporkan masih terus ada. Meski fluktuatif, ini menunjukkan bahwa ancaman uang palsu itu nyata dan kita harus lebih waspada. Sikap acuh tak acuh kita terhadap kondisi fisik uang, ditambah kurangnya pengetahuan tentang ciri-ciri keasliannya, menciptakan celah bagi peredaran uang palsu. Jika kita tidak peduli dengan uang yang kita miliki, kita juga berisiko merusak rupiah loh teman-teman yang merupakan dan paham rupiah. Dan untuk kali ini aku akan bahas tentang cinta rupiah. Oke, dari tadi kan Ayah udah sering banget ya ngomongin tentang cinta, bangga, dan paham rupiah. Sebenarnya menurut Ayah itu apa sih pengertian cinta, bangga, dan paham rupiah? Nah, sebelum aku jelasin arti kata cinta, bangga, dan paham rupiah, aku izin share screen ya Kak Boleh? Novita. Oke, ini topik kita pada hari ini itu adalah remaja dan uang. Aku bakal jelasin apa sih itu kata cinta, bangga, dan paham rupiah. Nah, kata cinta itu merujuk pada kemampuan masyarakat untuk mengenali karakteristik uang rupiah, merawatnya dengan baik, dan menjaga diri dari uang palsu. Apa aja sih ciri-ciri dari uang asli yang harus kita ketahui agar kita nggak ketipu nih sama uang palsu? Lalu ada merawatnya dengan baik. Merawatnya dengan baik ini kita harus tahu nih bagaimana cara menjaga uang rupiah agar tidak sobek, lusuh, ataupun coret-coret. Lalu ada menjaga diri dari uang palsu. Kita bisa menjaga diri dengan uang palsu dengan cara kita mengetahui nih karakteristik uang rupiah. Lalu ada bangga.
Rupiah adalah simbol kedaulatan dan alat pemersatu bangsa, sehingga harus digunakan dalam transaksi resmi. Simbol kedaulatan adalah negara Indonesia menggunakan uang rupiah sebagai identitas negara. Misalnya nih, aku nyebut uang ringgit nih kak. Misalnya aku nyebut uang ringgit, Kak Novita bakal ingat negara apa? Aku ingat dengan Nah, sama aja kayak uang negara rupiah. Malaysia. Misalnya kita nyebut kata uang rupiah, pasti kita ingat itu adalah negara Indonesia. Lalu ada sebagai alat pemersatu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat Indonesia itu menggunakan uang rupiah. Jadi, masyarakat Indonesia itu adalah sebagai persatuan bangsa Indonesia karena menggunakan uang rupiah. Lalu, uang rupiah ini itu harus digunakan dalam transaksi resmi. Karena pemerintah Indonesia itu mewajibkan seluruh masyarakatnya untuk menggunakan uang rupiah dalam transaksi resmi. Lalu, ada paham, rupiah berperan penting dalam perekonomian sebagai alat pembayaran, penyimpan nilai, dan simbol stabilisasi ekonomi yang harus dijaga. Sebagai alat pembayaran, seperti yang kita lihat sekarang, banyak sekali masyarakat Indonesia itu menggunakan uang rupiah sebagai alat pembayaran. Misalnya nih, kakak lagi beli sesuatu gitu di warung-warung, pasti kakak bayar pakai uang rupiah dong. Nah, lalu Iya, ada penyimpan nilai. pasti. Penyimpan nilai ini misalnya kita lagi nabung uang nih. Misalnya aku lagi pengen beli ini deh di lagi 2 tahun deh gitu. Kita nabung uangnya, udah kekumpul sampai 2 tahun, nilainya itu nggak akan berubah kak, akan tetap kayak gitu. Jadi uang rupiah ini tuh sebagai penyimpan nilai. Lalu ada simbol stabilisasi ekonomi. Kenapa? Karena jika kita menggunakan uang rupiah di negara Indonesia, kita bisa menjaga stabilisasi ekonomi di Indonesia. Jika kita menggunakannya dengan uang asing, stabilisasi ekonomi Indonesia itu akan terguncang nih, Kak. Oke, jadi pemaparan Ayah tadi tentang pengertian cinta, bangga, dan paham rupiah itu sudah sangat jelas sekali. Nah, ternyata cinta, bangga, dan paham rupiah itu bukan hanya sekedar kata, tapi punya makna mendalam di baliknya. Dan ngomongin tentang cinta, aku sedikit terlintas tentang pengalamanku yang berkaitan dengan cinta rupiah ini. Boleh nggak aku cerita ya? Boleh dong. Nah, waktu itu aku jalan sama temanku. Aku jalan di sekitar kota aja sih. Terus pas lagi jalan, temanku ini nggak sengaja nginjak sesuatu. Otomatis kita refleks dong ya, kayak lihat ke bawah. Aduh, apa nih gitu. Abis itu pas kita lihat itu selembar merah. Ayo tahu nggak selembar merah itu apa? Hmm, uang 100.000 ya? Bener banget. Yang kita temuin waktu itu uang 100.000. Siapa dong yang nggak kaget kayak ketemu uang 100.000? Dan di sana itu kita udah mikir kayak ini uang diapain ya? Kita harus beli apa ya? Kita mau kemana ya pakai uang ini gitu. Dan karena kita nemuinnya jadi waktu itu kita mutusin buat pergi ke supermarket buat beli jajan. Di sana kita udah ngambil banyak makanan nih, udah ngambil minuman, udah ngambil yogurt dan lain sebagainya. Pas nyampe di kasir, kan tentengan kita ini udah banyak banget ya ayah. Pas nyampe di kasir, kita bayar belanjaan kita itu pakai uang 100.000 tadi. Kita kasih nih ke kasirnya. Anehnya, kasirnya itu malah kayak ngeraba-raba, kayak ngebolak-balik, terus kayak dilihat dia terus. Kita kan mikir ya, apa kita bayarnya kurang gitu. Tapi ternyata uang itu dikembaliin lagi. Ayo tahu nggak kenapa dikembaliin? Kenapa? Dapat diskon? Salah. Kita ternyata bayar pakai uang palsu. Waduh, terus gimana? Di sana kita udah ngerasa kayak, aduh malu nih. Kan masa kayak remaja nggak bisa bedain uang asli sama uang palsu kan? Nah di sana akhirnya kita bayar belanjaan kita itu pakai uang kita sendiri dan langsung pergi dari supermarket itu. Kira-kira menurut Ayah ini gimana sih cara ngebedain uang asli dengan uang palsu? Oke nih Kak Novita, untung aja tadi bawa uang lebih ya, kalau nggak pajaknya nggak dibayar nih. Bener banget tuh. Oke, sekarang aku mau kasih kakak lihat nih, apa aja sih eh, cara kita untuk mengetahui keaslian uang. Nah, jadi yang pertama itu ada 3D Kak. Nah, 3D itu bukan patung 3D ya Kak, tapi ada artinya. Iya. Nah, ada dilihat, diraba, dan juga diterawang. Jadi, untuk dilihat itu ada warna dan desain. Nah, ini aku bawa uang nih Kak. Tebak uang berapa?
50.000? Salah, 100. Wow, mirip Jadi ya teman, sama yang aku temuin. ya nih biar nggak ketipu lagi nih Kak Novita ya. Jadi di uang ini itu ada warna dan desainnya. Warna uang palsu dan juga uang asli itu pasti ada perbedaannya nih. Pasti beda ya dikit-dikit lah Kak. Kalau Kakak bisa lihat dengan jelas dan juga teliti, itu Kakak bisa bedain dari warna dan segi desain. Lalu ada benang pengaman. Yang mana sih benang pengaman? Ini nih benang pengaman. Ini nih benang pengaman. Nah, ini kan namanya benang pengaman. Nah, ini membedakan uang asli dan juga uang palsu. Lalu ada gambar tersembunyi. Misalnya nih, Kak Novita lihat dari sini. Nah, di bagian sini itu nanti akan muncul gambar yang sama kayak gambar yang depan ini. Nanti ada gambar tersembunyi nih. Nanti dicoba ya Kak ya. Kalau misalnya udah megang uang, dicoba ya Kak ya. Oke, oke, oke. Nanti aku coba. Lalu ada tinta berubah warna. Nah, tinta berubah warna itu ada di logo Bank Indonesia. Jadi teman-teman, uang baru dan juga uang lama itu ada perbedaannya tahu. Perbedaannya itu di logo Bank Indonesia. Dulu logo Bank Indonesia itu nggak kayak gini, nggak ada kelopaknya. Dan sekarang itu ada kelopaknya nih Kak Novita. Gimana tuh contoh gambar Bank Indonesianya, Ayah? Nih, kayak gini nih. Oh, udah kelihatan nggak nih? Nah, gini. Nanti bisa dicek. Nah, ini nih kalau misalkan geser-geser lihat dari sudut sebelah sini, warnanya akan berbeda nih, Kak. Jadi warna apa? Nah, kalau dari sini nih, kalau aku lihat dari sini nih warnanya gold. Terus aku geser ke sini, warnanya jadi agak kayak toska-toska gitu. Oh, terus, terus, terus. Lalu ada kode tunanetra. Nah, biasanya itu ada di bagian sini nih, di bagian nominal. Nah, setelah kita gini-gini tuh dia nanti ada kayak timbul-timbul gitu. Ada kelihatan kok ini agak timbul-timbul berarti itu adalah kode tunanetra. Berarti dia tulisannya agak tebal gitu ya, Ayah, di bagian nominal rupiahnya gitu. Iya, Kak pernah nggak sih lihat di kayak TikTok atau mungkin sosmed lain, Kakak tuh lihat ada orang yang nggak bisa lihat itu dia menjual, misalnya menjual bunga nih, ada yang beli, nah dikasih uang tuh 1.000, sedangkan harga bunganya itu 10.000, dia tahu nggak kalau itu uangnya 100.000, dia bakal ngeraba-raba kayak gini, dia tahu kalau itu 100.000. Karena karena ada kode tunanetranya ya. Jadi orang yang memiliki kekurangan ini bisa ngebedain gitu ya nominal uangnya. Iya, jadi bisa bedain nih Kak. Nah, selain dilihat, ada juga diraba. Nah, diraba itu dari segi tekstur kertas. Nah, kenapa sih bisa beda segi tekstur kertas? Segi tekstur kertas uang asli itu dia kasar dan juga agak sedikit kaku. Nih, kalau ini dia agak kaku kak, nggak kayak kertas HVS biasa. Kalau misalnya uang palsu itu kadang ada yang dia lentur dan juga tekstur kertas itu nggak kasar. Itu yang membedakan uang asli dan juga uang palsu. Oke. Terus ada apa lagi? Nah, susnya itu ada cetakan timbul. Cetakan timbul itu biasanya kayak tadi nih, kayak kode nana itu bagian logo Bank Indonesia. Ini akan agak timbul gitu, Kak. Tulisan maupun gambarnya itu semua timbul ya, Ayah? Iya, tapi beberapa aja nggak semua. Jadi kita bisa bedain nih mana uang asli dan juga uang palsu. Oke. Lalu selain diraba, ada juga di Terawang, di tanda air. Tadi nemuinnya uangnya di mana? Pas siang-siang nggak, Kak? Pas lagi cerah cuacanya. Iya, lagi ada matahari terik banget itu. Nah, kalau pas lagi cerah, itu kita bisa ngarahin uang itu ke atas ke matahari kayak gini. Nah, kita bisa lihat nih, gambar tuh kayak bakal nembus itu loh, Kak. Kayak kayak ada bayangan-bayangan gambar gitu. Nah, itu artinya dari tanda air gitu. Oke, nanti coba aku coba-coba lagi ya lihat uangnya. Nah, harus dicoba sih. Juga ada gambar saling isi. Nah, di sini ada gambar saling ini. Ini tuh ada nanti ada gambar Soekarno ya sama Muhammad di sini ada. Di kapsul ini tuh nanti ada Berarti gambar satu timbul, uang Kak. itu ada dua gambar gitu ya, Ayah? Iya di sini sebenarnya tiga ada sih kak. Dari sini juga ada nanti ada gambar gitu. Nanti Iya, coba ya kak oke, ya. oke, oke. Nah itu sih tadi kak cara-cara kita biar tahu yang mana sih uang asli dan kita biar nggak ketipu lagi nih sama uang palsu. Benar banget. Jadi, hanya dengan 3D ya, kita bisa ngebedain mana uang asli dan mana juga uang palsu. Ini juga pelajaran sih buat aku dan teman-teman yang lainnya, supaya lebih hati-hati lagi kalau misalnya ngelihat uang jatuh. Karena nggak semuanya kalau misalnya kita ketemu uang di jalan, itu nggak semuanya rezeki nomplok gitu. Jadi, ini pelajaran buat kita semua. Terima kasih, Ayah. Nah,
Aku masih ada sedikit cerita nih Ayah. Masih boleh nggak cerita? Boleh dong, aduh nggak sabar banget nih pengen denger apa nih? Nah, waktu itu aku sama temanku lagi. Aku sama temanku itu belanja di sebuah toko. Jadi kan kayak belanjaannya itu di list ya sama dagangnya gitu. Nah, terus waktu itu aku cuma lihat dagangnya tuh cuma bawa uang sama pulpen. Jadi dia nggak bawa kertas buat nyatet gininya kita, apa namanya, belanjaannya kita. Nah, waktu itu dia malah nyatet belanjaan kita itu di uang. Kira-kira menurut Ayah nyoret-nyoret uang itu bener nggak sih? Nah, itu sebenarnya nggak boleh, Kak. Karena itu kan merusak keestikan uang dan juga jadinya takutnya nih nominal dari uangnya dan ciri dari keaslian uang rupiah itu bakal tutup sama coretannya. Nah, sekarang aku bakal kasih tahu ke Kakak apa aja sih yang cara kita agar bisa merawat uang rupiah. Nah, ini nih ada muka aku nih di sini nih. Nah, jadi yang pertama itu ada jangan dilipat, ada jangan dicoret, jangan di strapless, jangan diremas, dan juga jangan dibasahi. Nah, ini namanya juga 5 jangan. Biar kakak bisa ingat nih, pakai aja 5 jangan. Oke, 5 jangan. 5 jangan. Jadi untuk jangan yang pertama itu adalah jangan dilipat-lipat. Pernah nggak sih kakak tuh kayak abis belanja nih dikasih uang, terus Iya. kakak mau masukin ke kantong nih, pasti kakak lipat-lipat dulu kan? Iya, kan dilipat biar jadi kecil. Iya, tapi sebenarnya itu nggak boleh kak, karena itu bakal membuat uangnya itu jadi robek dan juga lusuh. Nah, melipat uang dapat meninggalkan lipatan permanen yang merusak serat kertas. Jadi, kalau itu bisa jadi dia robek ataupun dia jadi mudah lusuh, Kak. Nah, selain jangan dilipat-lipat, ada jangan dicoret. Waduh, ini gambar lucu banget nih. Aku Hah? sering loh ketemu gambar ini, Ayah. Masa ya? Biasanya tiap aku dapat uang gitu ya, biasanya rata-rata tuh ada gambarnya gitu. Bahkan gambarnya aneh-aneh. Nah, Kak, kalau misalnya dapat uang kayak gini tuh, kakak mau nerima nggak? Ya mau gimana lagi, tetap aku terima. Ya, ini sebenarnya bisa ditukar ke bank biar dapat nominal yang sama nanti dikasih sama banknya. Nah, kasih kakak pernah dong kayak lagi gabut terus eh, ada uang sama pulpen nih di kelas. Pasti kayak uangnya tuh digambar-gambar gitu nggak sih? Kayak tambahin eyeliner kasih alis-alis lipstikin gitu. Pernah nggak sih? Pernah sih aku lihat beberapa temanku mungkin Ayah, tapi aku sendiri ya ya udah gitu. Nah, kalau misalnya nyari uang kayak gini tuh kak, ini tuh bisa menutupi yang namanya nominalnya, terus juga bisa menutupi keaslian uang rupiah. Jadi di cerdas sebenarnya nggak boleh kak. Kita bisa kok nyari di tempat lain, bisa di buku, kertas, papan tulis, masih banyak tempat lain untuk kita menaruh kreasi kita nih kak Novita. Nah, kalau menurut Ayah, kira-kira uang yang dicoret ini bisa nggak kita belanjain gitu ke pedagang? Kalau tadi kan Bang udah bisa ya nukarin uangnya jadi uang yang tidak ada gambarnya lagi gitu. Kalau di pedagang gimana? Sebenarnya uang kayak gini tuh masih bisa dilakukan dengan sebagai alat tukar, tapi dan ini enggak layak edar kak. Jadi ada beberapa pedagang itu nerima uang kayak gini, ada juga yang enggak. Tapi kalau aku sebagai pedagang ya aku bakal nerima sih kak, karena udah disuruh kayak gini, terus juga uangnya habis lipat-lipat, aku sih nggak mau kak. Aku nggak bakal nerima uang ini. Kalau kak Nabila gimana, nerima apa nggak? Aku terima sih kayaknya ya. Ya, ya, itu kadang beda-beda kak pendapat orang. Nah, selain jangan dicoret, ada jangan di staples dan juga jangan dilem. Menggunakan staples dapat merusak keutuhan uang dan dapat menyebabkan uang jadi robek. Pernah nggak nge-staples uang tuh biar uangnya tuh kayak kayak nggak kemana-mana gitu kak, katanya biar nggak mencar gitu katanya uangnya. Aku pernah sih lihat beberapa ya. Tapi waktu itu aku ngeliat kayak isi straplessnya itu kan lama-lama bisa berkarat ya. Nah, yang berkarat ini itu bisa kayak nyebar ke uangnya gitu loh, jadi kuning. Nah, gaya itu kan jadi kayak ya jadi hilang nggak sih kak keasikan uangnya? Iya, bener banget. Jadi kayak kurang enak dilihat gitu ya. Dia udah lagi dan ada warna kuning-kuningnya dan juga dia bisa jadi robek nih kak gara-gara kita strapless. Kita bisa kok pakai penjepit biasa kayak penjepit kertas tuh loh, jangan pakai strapless, bisa pakai penjepit kak. Jadi dia buang kertasnya itu biar enggak robek nih kak. Kita bisa pakai
penjepit aja. Nah, Oke. selain jangan di-surplus, ada juga jangan diremas. Menggenggam atau meremas uang dapat membuat kondisi uang menjadi tidak baik dan bahkan merusak tampilannya. Pernah nggak sih kayak kakak nih baru kasih uang nih sama orang tuanya nih. Kayak, nih ya bekalnya gitu. Terus ke sekolah. Terus kita pas lihat uangnya, wih, uangnya mulus banget. Terus masih baru, terus uangnya tuh masih nggak lecek, nggak ada apa. Kayak kakak tuh nggak rela gitu loh buat ngasih ke gininya penjual kantin kayak, aduh kak aku nggak rela udah ngasih uangku yang masih bagus nih kemudian jadi kakak remas dulu. Pernah nggak sih kayak gitu? Terus sih ya beberapa kali mungkin. Nah, sebenarnya itu nggak boleh kak, karena itu bakal merusak tampilannya juga kondisi uang nih kak. Jadi kalau misalnya gitu bisa disimpan di dompet kok. Jadi uangnya tuh kan nggak kemana-mana, uangnya aja ikhlas aja kok ngasih uang yang masih bagus karena nominalnya kan sama, nggak berbeda. Gitu nih kak. Lalu ada jangan dibasahi atau jangan kena panas. Nah, jangan dibasahi ini tuh melindungi uang dari air dan kelembapan penting untuk mencegah uang menjadi basah dan berjamur nih kak. Karena pernah nggak sih kakak tuh lagi Valentine nih Valentine ngasih bunga nggak ke teman-temannya? Ngasih buket uang gitu. Aku ngasih buket uangnya ke mama sih ya, ya. Wah, sayang banget nih. Nah, Iya dong. nah, pedagang begini ini tuh biasanya dia sulit nih kak untuk menemukan uang yang nggak lecek, uang yang nggak dicoret-coret, uang yang nggak diremas. Nah, jadi dia itu kan dibakar mencuci uangnya kayak gini. Kak, mencuci uang kan nggak boleh ya kak ya? Kenapa nggak boleh mencuci uang? Karena kalau misalnya kita mencuci uang itu, uangnya dijemur, nah jadi uang itu bisa jadi berjamur, bahkan robek nih kak. Jadi rugi dong pedagangnya kalau misalnya uangnya robek. Nah, lalu setelah cuci kadang itu bakal disetrika nih kak. Nah, setelah kita setrika, terus uangnya digosok gimana? Kan jadinya dia merusak uangnya dong. Nah, pedagang rekening itu seharusnya dia bisa itu menukarkan uangnya ke bank. Biar uangnya itu bisa jadi uang yang baru dan juga bisa untuk diberikan kepada pelanggannya nih kak. Nah, itu aja sih kak tips-tips dari aku. 5 jangan untuk merawat uang. Oke, cuma dengan 5 jangan kita bisa merawat dan mengelola uang dengan baik ya Ayah. Iya nih Apa, kak. apakah Ayah ada tambahan informasi untuk tentang cinta bangga dan paham rupiah kali ini? Nah, untuk informasi untuk cinta bangga dan paham rupiah, bagaimana cara membedakan uang asli juga uang palsu. Nah, kalau kalian baru dapat uang di jalan, usahakan untuk dicek terlebih dahulu dengan keaslian yang tadi sudah aku jelaskan dengan 3D. Lalu dengan jangan 5 jangan itu, kalian harus tahu nih apa aja 5 jangan itu dan cara merawatnya. Dan aku pengen banget teman-teman semuanya biar enggak melipat-lipat uang, enggak menstraplesnya, enggak dicoret-coret, enggak dibasahi. Dan juga kalian harus tahu nih kalau misalnya dapat uang yang masih bagus tuh jangan diremas ya teman-teman semuanya. Kalian bisa langsung masukinnya ke dompet dan disimpan dengan baik di tempat yang kering biar uang yang ini tuh nggak rusak teman-teman semuanya. Itu aja sih kak tambahan informasi untuk teman-teman. Wah, misi baru buat teman-teman untuk nggak Oke, coret-coret wah aku uang punya dan misi baru uang. buat teman-teman untuk nggak coret-coret uang dan menjaga uang nih ya. Kira-kira Ayah bisa bantu nggak buat Nah, bikin misi baru sekarang ini? kita juga lagi bikin misi, Kak. Sekarang ini kita lagi Spentura mengedukasi. Spentura edukasi ini bisa memberitahu kepada teman-teman kita bagaimana cara kita merawat uang, bagaimana cara kita mengenali keaslian uang. Nah, ini misi pertama yang sudah kita jalankan berdua nih Kak Novita. Kita nanti coba cari lagi misi-misi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya biar cinta, bangga, dan paham rupiah ini makin dikenal oleh seluruh teman-teman kita di Indonesia. Oke, berarti ini baru cuma misi pertama kita yang sudah berjalan ya Iya, Ayah. betul Bener betul. nggak? Benar. Oke, teman-teman, akhirnya kita sampai di penghujung obrolan kita hari ini tentang cinta bangga dan paham rupiah. Semoga cerita dan diskusi barusan bisa bikin kita makin sayang sama rupiah, lebih bangga pakai rupiah, dan tentu makin paham cara bijak mengelolanya. Sebelum pamit, aku punya sedikit pantun ya, ya. Waduh, apaan tuh?
Nanti kalau aku ngomong, ayah bilangnya cakep gitu ya. Siap, siap, siap. Oke, jalan-jalan ke pasar minggu. Cakep, Jangan lupa beli pepaya. cakep. Kalau kita cinta rupiah Indonesia, ekonomi bangsa pasti berjaya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Jangan lupa terus ikuti episode berikutnya dengan topik yang nggak kalah menarik. Sampai jumpa!